Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ketika Steven Hillenburg merencanakan untuk membuat naskah SpongeBob, dia merencanakan bahwa film kartun itu hanya untuk 3 season, tidak boleh lebih dari itu. Kenapa seperti itu? Karena acara yang akan dia buat itu adalah acara yang lucu, dan kelucuan itu harus dibuat dengan otak yang kreatif, dan otak yang kreatif itu tidak bisa dipaksa dan tidak bisa diatur. Kalau diatur itu namanya tidak lagi kreatif. Kan seperti itu. Jadi ini adalah mainan otak kanan, bukan mainan otak kiri yang serba teratur dan matematis. Maka Hillenburg itu bilang sama bosnya Nickelodeon, oke, saya akan bikinkan ini, tapi beri saya jeda waktu. Jadi acaranya tidak boleh terlalu rapat, tidak boleh terlalu mepet, dan tidak boleh terlalu panjang, biar tetap lucu dan kualitasnya tidak turun. Oke lah, lakukan apa saja yang kamu mau, gitu kan kata Nickelodeonnya. Ternyata beneran, ketika season pertama SpongeBob itu ditampilkan, penonton antusias, wah seru banget nih kartun, lucu, jok-joknya aneh gitu. Saya juga sampai ketawa ngebayanginnya kan. Oke, rame. Kemudian season kedua, lucu lagi, rame lagi, ketawa lagi, mengundang banyak iklan, mengundang banyak pujian, dan sebagainya. Oke, lanjut season 3. Wah, ternyata seru banget, iklannya makin banyak, duitnya makin banyak, dan lain sebagainya. Season keempat nggak dibikin, kan si Hillenburg-nya bilang, kan perjanjiannya kita tiga season, bos. Nggak bisa gitu dong. Dengerin Hillenburg gini ya. Ini acara yang kamu buat itu, SpongeBob, itu menarik banyak sekali uang buat saya. Maaf, itu memberikan kepada kita penghargaan yang sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang antusias. Jangan remehkan kesukaan mereka. Jangan kecewakan antusiasme mereka. Jadi ayo bikin lagi season berikutnya yang banyak aja. Tapi kata Hillenburg, gak bisa bos, kreativitas itu kalau dibuat seperti itu menjadi kreativitas yang terbatas. Kalau terbatas itu mati kreativitasnya. Kalau gitu nanti ruh SpongeBob-nya mati, bodorannya gak akan lagi lucu. Alah bacot, please lah bikin lagi buat saya. Terus kata Hillenburg gini, oke, saya akan bikinkan, tapi naikkan gaji saya sekian kali lipat. Gak mau gitu dong, jangan gitu, jangan mentang-mentang lu, kan gitu ya. Jadi si Hillenburg itu tahu bahwa Nickelodeon memaksa dia untuk bikin season-season berikutnya lagi, motifnya adalah uang. Maka dia harus benturkan dengan kepentingan uang lagi. Jadi saya minta gaji berlipat ganda. Kan gak mau tuh nolak si Nickelodeon. Ya udah, kalau gitu lu gua gitu ya. Bodoran zaman dulu tuh. Ya udah, akhirnya putus, dan kemudian si Nickelodeon cari orang lain yang bisa dipaksa untuk kerja rodi, bisa dipaksa untuk ngelucu, dan bisa tetap mempertahankan jam tayangnya ada di situ. Dan dampaknya apa? Seperti yang kita ketahui bahwa SpongeBob itu pada akhirnya menjadi garing. Bodoran-bodorannya jadi kejam, jadi kasar, jadi apa sih ini maksudnya gitu? Kan bodoran anak-anak SMA di sini juga jadi kelihatan lucu saking SpongeBob jadi nggak lucunya itu gitu. Kok jadi gini dan sebagainya. Tapi kan pada waktu itu si Nickelodeon nggak rugi apa-apa. Si pengiklan sudah taken kontrak, sudah nyimpen iklan di sana banyak, kemudian duit buat dia sudah banyak, dan masih pakai latar SpongeBob dengan semua tokoh-tokoh yang ada di sana dan sebagainya. Ya udah, duit buat dia banyak. Tapi apa? Penonton jadi kecewa, jadi gak seru. Pengiklan jadi merasa dirugikan. Ya, saya ngiklan sama acara yang jadi gak seru lagi gitu kan. Kemudian ya, tapi kata si Nickelodeon, ya itu mah urusan elu, pokoknya gua dapat untung yang sangat besar gitu kan. Di situ hanya dialah yang diuntungkan, sisanya orang lainnya, seniman siapanya itu dirugikan besar-besaran. Tapi itulah mekanisme kerja kapitalis yang keblinger sama duit. Dan sialnya lagi adalah kalau di Amerika Serikat itu mungkin hanya kelihatan di satu sudut saja, di Indonesia itulah mekanisme kerja bagi orang-orang dalam TV. Jadi mereka itu dipaksa untuk melakukan sesuatu dengan kerja rodi, walaupun sesuatu itu butuh kreativitas tinggi. Korbannya di Indonesia yang akan saya jadikan contoh itu adalah Cak Lontong. Cak Lontong itu menurut saya adalah salah satu pelawak paling baik di Indonesia. Karena apa? Karena dia menggunakan logika, tapi logikanya logika yang dibalik. Jadi maksudnya ketika kita sekarang nih, masyarakat awam sedang mulai merundut bagaimana cara berpikir yang sistematis, bagaimana cara menciptakan sebuah logika gitu ya, biar sesuai dengan hukum-hukum silogisme dan sebagainya. Nah, dia malah silogisme itu, logika itu malah dibulak-balik, dipelintir-pelintir gitu, dengan misalkan penggunaan konjungsi-konjungsi yang salah, atau dengan menciptakan kontradiksi-kontradiksi dan sebagainya. Nah, dengan itu muncullah kelucuan gitu. Tetapi
kelucuan-kelucuan yang berkualitas seperti itu adalah kelucuan yang membutuhkan banyak sekali waktu untuk menciptakan satu kelucuannya. Dan terbukti Cak Lontong itu, menurut kesaksian Kang Maman itu, kalau mau ngelucu itu dia banyak baca buku, dia banyak baca artikel, dia mikir, merenung, mencatat dan sebagainya untuk bisa menciptakan lelucon dalam satu episode. Dan seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena lelucon itu adalah masalah otak kanan, Baraya. Sekali lagi, ini bukan terkait dengan aturan, tidak terkait dengan jadwal, tidak boleh terikat pada satu ketentuan frekuensinya sekian dalam sekian, gak bisa. Karena kalau misalkan begini, saya bandingkan ya, kalau saya misalkan nge-YouTube, saya bikin sekian satu hari satu episode misalkan seperti itu, maka saya tidak akan terlalu terancam. Kenapa? Karena apa yang saya paparkan itu adalah informasi, dan informasi yang saya dapatkan itu tidak terbatas di internet. Jadi sampai sekarang aja ilmuwan itu dalam satu lembaga saja itu bisa menghasilkan satu penemuan satu hari. Artinya kalau saya menginformasikan itu, maka tabungan saya untuk bikin episode-episode seperti ini nggak akan ada habis-habisnya, kan seperti itu. Tetapi kalau bodoran macam Cak Lontong itu membutuhkan kontemplasi, membutuhkan waktu yang lama, karena itu hanya terkait mood, itu terkait dengan suasana hati, terkait dengan ada alam sekitar yang kemudian memberikan inspirasi dan sebagainya, dan itu tidak bisa dijadwalkan. Nah, yang terjadi kemudian adalah apa? Si Cak Lontong dimasukkan ke dalam acara yang namanya ILK. Itu acaranya seminggu sekali, setiap hari Minggu malam. Dan ternyata sukses besar, mengocok perut, lucu banget pada waktu itu, awal-awal. Tapi mengetahui itu menjadi lucu, maka pemilik stasiun televisi langsung memutuskan, karena lucu dan menghasilkan banyak sekali uang, maksudnya memberikan kepuasan pada para penonton, maka sekarang acaranya jadi 2 kali seminggu. Itu aja udah jadi masalah, dan sialnya Cak Lontong ikut lagi di situ. Ya gak apa-apa lah, jadi 2 kali seminggu. Sebulan kemudian mengetahui betapa banyak pengiklan yang masuk ke situ dan betapa berapa banyak miliar uang yang masuk per episodenya, maka kalau setiap satu episode saja 2 miliar, gimana kalau saya bikin 5 kali dalam seminggu? Dan dibuatlah 5 kali dalam seminggu. Akhirnya apa? Cak Lontongnya makin kesini makin gak lucu, penonton-penonton juga makin kecewa, kok bodorannya jadi garing, jadi apa? Ya iyalah seperti itu, dan akhirnya apa? Cak Lontongnya jadi nggak laku lagi, dan akhirnya apa? Karirnya hampir mati pada waktu itu. Jadi Baraya bayangkan, yang dirugikan siapa pada waktu itu? Pengiklan jadi rugi gara-gara memasang iklan di tempat yang ternyata penontonnya pada kecewa. Penontonnya kecewa juga dirugikan. Semua, termasuk artisnya juga. Cak Lontongnya pada waktu itu sangat dirugikan karena reputasinya sebagai pelawak yang menggunakan pemelintiran logika itu sekarang menjadi hilang, menjadi pudar, digantikan menjadi pelawak yang membosankan. Kan dirugikannya semua pihak, kecuali apa? Kecuali pemilik stasiun televisinya. Pemilik stasiun televisinya menyadari, oh sekarang udah nggak lucu lagi, ILK-nya dihentikan saja. Hanya dalam waktu 1 tahun ILK langsung dihentikan, dan kemudian apa yang dilakukan? Dia cari acara yang lain untuk menambal keuntungan yang sempat hampir hilang itu. Kan seperti itu. Buat pemilik stasiun televisi ya gak jadi masalah, saya ILK dibubarkan, nanti bikin acara yang lain lagi. Kalau acaranya susah-susah amat untuk bisa mendatangkan uang, bikin aja sinetron yang acara yang alur ceritanya itu absurd banget. Toh nanti penontonnya juga bakal banyak, pengiklan juga jadi banyak. Jadi semua pihak dirugikan kecuali pemilik stasiun televisi itu. Dalam hal ini adalah pihak kapitalismenya. Maka disinilah kapitalisme ini benar-benar membunuh seniman dan membunuh selera pasar. Jadi selera pasar yang udah naik, jadi yang leluconnya udah makin mikir, sekarang jadi butek lagi. Gara-gara banyak sekali orang-orang yang kelewat kaya itu malah tetap berharap menjadi budak dari uang. Semoga ini didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan bukan untuk menuntut saya di kemudian hari, tetapi untuk sama-sama memperbaiki diri, karena ini adalah sesuatu yang salah, ini sesuatu yang keliru, dan karena itu ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Bukan hanya demi si artisnya, bukan hanya demi pemilik stasiun televisinya, tetapi buat bangsa dan negara, karena kita, setiap individu dari bangsa ini adalah orang-orang yang berhak atas masa depan yang baik. Jadi kita tutup saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.